Chapter 446 Segudang Transformasi Seni Sakral. 9 karakter kuno menyegel langit, menyerap kekuatan tak berujung dari kehampaan untuk membentuk sangkar dunia kecil. Aura abadi menyelimuti udara. Boom! Kekosongan runtuh, dan retakan hitam muncul satu demi satu. Kemudian, mereka dengan cepat bertransformasi. 9 karakter kuno mencetak diri mereka sendiri di dalam kehampaan, membentuk langit dan bumi. Sebuah dunia kecil yang kokoh dan abadi lahir. Ekspresi Hua Yunfei berubah drastis. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, ingin menghancurkan dunia kecil ini dan melarikan diri. Auranya terus meningkat, dan dia bermandikan kemegahan ilahi seperti dewa yang terlahir kembali. Dia mulai menggunakan Dao Agung, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melawan. Di sampingnya, lautan berbintang tampak sangat cemerlang. Bintang-bintang besar terus bertabrakan. Ini adalah lautan bintang. Boom! Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Lautan bintang mendidih, dan cahaya bintang yang tak terbatas bersinar, ingin menghancurkan dunia kecil yang baru saja lahir ini. Dong! Sangkar dunia kecil bergetar dan menjadi lebih jelas. Dengan dukungan dari 9 karakter kuno, ia mulai perlahan-lahan mengompres, ingin menyegel Hua Yunfei di tengah untuk selamanya. Dia pasti pernah melihat teks kekaisaran bawaan sebelumnya, dan dia pasti memiliki kitab suci kuno yang tak tertandingi di tangannya. Ye Fan mengamati ekspresinya dan segera membuat penilaian ini. Cahaya bintang langit dan bumi. Hua Yunfei berteriak. Lautan bintang di sekelilingnya menjadi lebih gemilang, seperti samudera yang luas, sangat indah dan ilahi. Aura yang kuat dan kekuatan penghancur segera mengalir keluar, ingin membuka jalan untuk melarikan diri dan keluar dari sangkar dunia kecil. Boom! Bintang-bintang berubah menjadi sungai, dan ribuan sungai besar melonjak dengan kekuatan. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, menyebabkan orang-orang gemetar dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Peng! Peng! Sangkar dunia kecil berguncang, tapi tidak ada tanda-tanda akan runtuh. 9 karakter kuno itu berakar di dalam kehampaan, melambangkan keabadian dan keabadian. Mereka tidak bisa dihancurkan sama sekali. Ini adalah teknik yang ajaib, menciptakan sangkar kosong. Ini sangat kokoh, tapi bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bakat Hua Yunfei sangat mengejutkan. Berapa banyak orang di generasi yang sama yang dapat bersaing dengan kekuatan berbintang semacam ini? Tapi mereka tidak bisa keluar dari dunia kecil ini. Banyak orang Siulian sedang berdiskusi, dan hati mereka dipenuhi dengan keraguan. Mereka tidak dapat menebak alasannya. Semua orang sangat kagum dengan penampilan Hua Yunfei. Dia adalah seorang jenius. Seorang ahli alam naga yang begitu muda, namun dia memiliki kehebatan pertempuran yang mengejutkan. Dia bisa disebut pahlawan. Setelah kandang dunia kecil muncul, semua orang merasa ngeri. Hampir tidak ada yang tahu asal-usul 9 kata. Hal yang tidak diketahui selalu membuat orang takut. Di antara kerumunan orang, Yao Guangxin tampak tenang dan damai. Ada lapisan cahaya suci yang mengalir di sekeliling tubuhnya. Matanya sangat dalam saat dia dengan tenang melihat ke 9 karakter kuno. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Boom! Tubuh Hua Yunfei berkobar dengan cahaya, seolah-olah dia terbakar. Semua orang membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi bintang, sangat terang. Dia mengubah tubuhnya menjadi bintang, menjadi penguasa wilayah bintang yang tak berujung. Semua bintang tampaknya telah dihidupkan kembali, beresonansi dengan langit dan bumi yang besar, menarik Dao yang agung. Bas! Kehampaan itu bergetar. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa ada hamparan putih yang luas di antara langit dan bumi. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya terbakar, ingin membakar kandang dunia kecil. Aura menakutkan menyelimuti udara, menyebabkan kehampaan runtuh. Retakan-retakan besar memanjang ke kejauhan. Semua orang dengan cepat mundur, takut mereka akan tersedot ke dalam retakan. Kekuatan Hua Yunfei melebihi ekspektasi semua orang. Banyak ekspresi para pembudidaya berubah. Banyak ahli generasi tua dari alam naga merasakan kedinginan di hati mereka. Boom! Meskipun kekosongan di luar kandang dunia kecil hancur, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. 9 karakter kuno tidak bergerak sama sekali. Mereka sangat stabil, menstabilkan segalanya. Selain itu, sangkar mulai menyusut, terus-menerus menekan ke arah tengah. Sepertinya Hua Yunfei akan disegel, dan dia tidak berdaya. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Di era yang luar biasa seperti ini, berbagai raja dan jenius bangkit bersama.
Sudah ditakdirkan bahwa tragedi akan terjadi satu demi satu. Bangkitnya seorang raja pasti akan diikuti oleh jatuhnya raja yang lain. Namun, tubuh ilahi akan meninggalkan dunia ini. Namun, dalam beberapa hari yang tersisa dalam hidupnya, dia menekan seorang jenius yang tak tertandingi sampai mati. Ini membuat semua orang merasa bahwa jika Hua Yunfei mati seperti ini, itu akan sangat disayangkan. Semua orang hanya bisa menggelengkan kepala. Di masa depan, pasti akan ada pertempuran besar yang bahkan lebih kejam. Ini karena era kejayaan berbagai raja baru saja dimulai. Weng. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Hua Yunfei akan mengalami bencana dan ditindas, situasinya berubah. Dia terus-menerus membentuk segel tangan, menggambar lintasan misterius. Dia menjadi satu dengan langit dan bumi, menjadi perwujudan Dao. Dia terlihat sangat agung, membuat orang-orang menghormatinya. Boom! Karakter kuno pertama muncul. Itu setajam pisau, dan mengandung niat membunuh yang luar biasa. Boom! Karakter kuno kedua muncul. Itu seperti lautan yang mengamuk, dan aura tirani menembus awan. Boom! Karakter kuno ketiga muncul. Seolah-olah langit dan bumi baru saja diciptakan. Kekuatan agung transformasi dunia melonjak dengan hebat, menyebabkan orang merasa tercekik. Dunia yang besar bergetar, dan kehampaan runtuh. 9 karakter kuno muncul satu demi satu, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Mereka misterius dan mendalam, menyebabkan orang merasa takut. Jantung Ye Fan melonjak. Ini adalah karakter yang hanya bisa dikenali oleh para kaisar kuno. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan akan sulit bagi siapapun di dunia ini untuk memahaminya sekarang. Hua Yunfei memiliki kesempatan besar, benar-benar mendapatkan warisan semacam ini. Benar-benar tidak diketahui kartu truf apalagi yang dia miliki. Bahkan Ye Fan merasakan getaran di tulang punggungnya. Semua tanda menunjuk pada fakta bahwa Hua Yunfei memiliki pertemuan yang hebat. Nasib surgawinya luar biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Hua Yunfei membuka matanya. Dia masih duduk bersila di tengah kandang dunia kecil. Tangannya dengan keras menekan ke bawah, dan 9 karakter kuno bergegas keluar, mulai menghancurkan dunia kecil ini. Hong, karakter kuno yang misterius bentrok. 9 karakter kuno yang ditorehkan Hua Yunfei berbeda dari yang digenggam Ye Fan, tetapi mereka berada pada level yang sama. 18 karakter kuno semuanya aneh dan tak terduga. Mereka menyerap kekuatan kehampaan, berevolusi menjadi dunia kecil, dan kemudian menghancurkan dunia kecil. Di kejauhan, kerumunan orang terkejut. Pertempuran macam apa ini? Keduanya memiliki metode yang tak ada habisnya, dan pertempuran masih jauh dari selesai. Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat, siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati, masih sulit untuk dikatakan. Bang! Langit dan bumi bergetar, seolah-olah dunia sedang diciptakan, dan juga seolah-olah dunia sedang dihancurkan. Keduanya berbenturan, dan semuanya menjadi kabur. Aura kehidupan dan kematian menenggelamkan dunia kecil. Pertempuran besar berkecamuk, dan setelah waktu yang tidak diketahui, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Hua Yunfei bergegas ke langit, akhirnya melepaskan diri dari segel. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan 3 seteguk darah. 9 karakter kuno berputar di sekelilingnya, dan mereka dengan cepat meredup. Di sisi lain, Ye Fan berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak terluka sama sekali, tapi ekspresinya sangat serius. Musuh besar ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Hua Yunfei memiliki keberuntungan besar, dan memperoleh warisan yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Dia memiliki metode yang tak ada habisnya, dan jika itu adalah orang lain, hampir tidak mungkin untuk dihadapi. Kakak Ye, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku? Hingga saat ini, nada bicara Hua Yunfei masih tenang, tanpa riak. Tunjukkan padaku seni iblismu. Ye Fan maju selangkah demi selangkah. Karena kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Meskipun saya tidak terkenal, saya tidak berpikir saya lebih lemah dari siapapun. Aura Hua Yunfei menjadi tajam untuk pertama kalinya, dan orang-orang bisa merasakan kekuatannya. Pada saat ini, malam tiba, dan bintang-bintang bermunculan di langit. Cahaya bintang seperti air berkumpul ke arahnya, tak tertandingi indah dan suci. Anak malam. Para pewaris puncak bintang misterius selalu memiliki legenda anak malam. Di bawah langit berbintang, mereka tak terkalahkan. Banyak orang berteriak kaget, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh. Bang! Hua Yunfei mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menyerang ke arah Ye Fan.
Apa yang dia gunakan adalah kekuatan bintang, dan itu terbentuk dari jalinan cahaya bintang di langit. Itu sangat kuat. Hamparan cahaya yang menyala-nyala seperti tsunami yang mencapai langit, dan tidak terbatas. Itu menenggelamkan Ye Fan di depannya. Cahaya bintang yang gemerlap tidak terbatas, dan tidak ada habisnya. Para penonton semua merasa ngeri. Di bawah langit berbintang, Hua Yunfei seperti seorang penguasa. Bahkan tubuh ilahi pun terancam. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak akan bisa melawan langit berbintang yang tak terbatas. Ye Fan membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sebuah pagoda kuno muncul. Itu menekan langit dan bumi, dan menahan cahaya bintang yang tak berujung. Langkahnya tegas, dan dia maju selangkah demi selangkah. Wosh! Di samping Hua Yunfei, langit berbintang muncul lagi, dan cahaya bintang bersinar dengan cemerlang. Langit berbintang yang tak terbatas melonjak turun, dan itu sangat megah. Seolah-olah ada air terjun perak yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bawah. Hua Yunfei seperti anak dewa, dan dia dikelilingi oleh air terjun yang spektakuler satu demi satu. Pancarannya tidak terbatas, dan setiap gerakan yang dia lakukan dapat mengeluarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Selain itu, di antara kedua alisnya, sebuah bintang muncul. Bintang itu menyilaukan, dan seperti mata dewa, yang mampu melihat segalanya. Ya dewa, harta karun tertinggi dari puncak bintang misterius telah membuka lapisan segel lain, dan itu cukup untuk melindungi tubuhnya. Dia secara bawaan tak terkalahkan. Kakak Ye, aku akan menemanimu dalam pertarungan hidup dan mati. Hua Yunfei bergegas maju untuk menyerang. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan mutiara 9 bintang. Kemudian, dia memegang bulan di tangan kirinya dan bintang di tangan kanannya saat dia menebang. Serangannya sangat kuat, sangat ganas. Dia mengacungkan cahaya bintang yang tak ada habisnya, setiap serangannya sangat luas, membuat langit malam runtuh. Ye Fan menghadapinya secara langsung, berbenturan keras dengannya. Suara-suara terdengar terus-menerus, cahaya bintang meletus, warna-warna cemerlang mengalir. Celah-celah kehampaan yang besar terus-menerus meluas keluar. Tempat ini mendidih dengan pertempuran. Ada cahaya di mana-mana, cahaya bintang di mana-mana. Sebuah aura yang menakutkan dan niat membunuh yang tak terbatas terjalin bersama. Rasanya seperti 9 lapisan neraka. Niat membunuh begitu menindas sehingga bahkan cakrawala yang jauh pun terpengaruh. Burung malam yang sesekali terbang langsung runtuh, dan bahkan jarak yang tak terbatas pun tidak bisa melarikan diri. Hua Yunfei menjadi semakin gagah berani saat pertempuran berlangsung. Teknik pertempuran muncul satu demi satu. Dia mengangkat tangannya untuk melempar bulan dan bintang, membentuk segel untuk berubah menjadi dewa, dan membentuk segel dengan membalikkan tangannya. Ada kedalaman yang tak ada habisnya, dan tidak ada satupun teknik dewa yang terulang. Tidak ada satupun penonton yang tidak terguncang, merasa bahwa ini tak terbayangkan. Jenis serangan kuat ini seperti aliran bintang yang mengalir secara terbalik, tidak ada habisnya dan hampir tidak mungkin untuk dipertahankan. Bas. Bintang-bintang dan bulan terbang satu demi satu, diikuti oleh turunnya gunung dewa. Kemudian, jejak membalik langit turun. Ye Fan menunjukkan ekspresi serius. Dia menghancurkan bintang dan bulan, mendukung gunung dewa dengan kekuatannya, dan mendukung jejak membalik langit. Dia menerima semua serangan ini, dengan gagah berani melawan mereka. Dia tahu bahwa niat membunuh Hua Yunfei tidak terbatas dan telah memutuskan untuk melenyapkannya apapun yang terjadi. Ini mungkin merupakan warisan unik dari Vicious. Teknik ilahi ini menunjukkan penghinaan terhadap zaman kuno dan modern. Kekuatannya tak tertandingi dan tak tertandingi. Itu bisa mengubah semua teknik rahasia di bawah langit, mengubah semua teknik yang mengejutkan dunia menjadi teknik biasa. Itulah mengapa itu disebut seni 10.000 transformasi. Tekanan pada Ye Fan menjadi semakin besar. Hatinya bergetar. Pihak lain akhirnya mengesampingkan seni absolut puncak bintang dan sepenuhnya menampilkan seni 10.000 transformasi. Seperti yang diharapkan, itu adalah teknik ilahi yang tak tertandingi. Semua teknik rahasia yang dia tunjukkan telah berubah menjadi teknik biasa. Teknik ilahi semacam itu benar-benar tak terduga. Itu melawan semua teknik ilahi di bawah langit, dan dia hampir mati beberapa kali. Hong, Ye Fan menampilkan teknik Battle Sein. Mungkin hanya teknik ilahi semacam ini yang bisa menahan seni 10.000 transformasi. N. Chapter 447 Satu bunga pemikiran mekar, Raja mendarat di dunia. Seni 10.000 transformasi Sein bisa mengubah semua teknik ilahi di dunia menjadi manusia. Itu tak tertandingi dan menakutkan sampai batas ekstrim. Tidak peduli seberapa kuat seseorang,
Jika mereka memiliki teknik tetapi tidak bisa menggunakannya, mereka hanya bisa mati dengan keluhan. Seni suci 10.000 transformasi adalah misterius dan tak terduga. Kekuatannya tidak terbatas. Ye Fan menggunakan teknik pertempuran Sein untuk bertarung dan melarikan diri dari situasi berbahaya barusan. Jika tidak, dia akan berada dalam situasi hidup atau mati. Semua teknik sucinya berubah menjadi hal-hal biasa dan kehilangan pesonanya. Para penonton semua kagum karena teknik aneh Hua Yunfei selalu berubah. Tidak ada bentuk yang tetap, tetapi memiliki kekuatan aneh yang dapat mengubah teknik ajaib lawan menjadi sesuatu yang busuk. Sebelumnya, teknik ini telah menekan banyak teknik rahasia Ye Fan. Para penonton bingung, dan baru sekarang situasinya berubah. Ye Fan membentuk segel dengan kedua tangannya, mengeluarkan suara lembut. Kemudian, dengan sebuah ledakan, aura yang menakutkan meletus, mengintimidasi jiwa semua orang. Teknik Battle Sein juga selalu berubah, tetapi tidak digunakan untuk menekan lawan. Sebaliknya, itu adalah serangan yang paling kuat, serangan yang bisa menghancurkan semua yang dilewatinya. Tangannya melesat di udara dan meninggalkan jejak Dao. Sebuah peti mati perunggu muncul, dan 9 naga muncul pada saat yang sama dengan rantai besi di punggung mereka. Mereka menarik peti mati itu dan menyerbu ke depan. Semua orang terkejut. Ini adalah teknik rahasia, tapi mengapa itu bahkan memanggil peti mati? Apakah ada semacam firasat? Mungkinkah itu mengirim lawan ke surga? Ye Fan hanya memiliki kilatan inspirasi dan memikirkan 9 naga yang menarik peti mati. Dia langsung menggunakannya dan mengaktifkan teknik Battle Sein, menghasilkan niat membunuh yang kuat. Boom! Mata Hua Yunfei berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Tangannya membentuk segel, dan gunung dewa menekan dengan tangan kirinya. Tangan kanannya berubah menjadi jejak yang membalikkan langit dan terbanting ke bawah. Gunung yang menjulang tinggi itu seperti langit, menutupi seluruh langit saat menghantam peti mati perunggu. Jejak membalikkan langit itu bahkan lebih kuat. Seolah-olah langit membalik saat menekan ke bawah, menghancurkan 9 naga. Ye Fan memiliki perasaan aneh. Seni Sein 10.000 transformasi dari pihak lain sangat mirip dengan teknik pertempuran Sein. Keduanya kompleks dan mendalam. Namun, kedalamannya sangat berbeda. Yang satu ingin mengubah lawan menjadi manusia, menghancurkan semua keajaiban. Yang satunya lagi adalah serangan yang paling kuat, menekan maju dengan tekad yang kuat. Boom! Gunung dewa menghantam peti mati kuno, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, tapi tidak bisa menghancurkannya. Segel pembalik langit menghantam 9 naga sejati, menghamburkan awan, tapi tidak menghancurkannya. 9 naga menarik peti mati, maju dengan berani. Teriakan naga mengguncang 9 langit. Tubuh-tubuh naga yang kuat membumbung tinggi di angkasa, menarik peti mati perunggu dengan suara gemuruh saat melesat ke depan. Ini adalah jenis kekuatan yang tak terbendung. Tubuh 9 naga sejati bersinar dengan cahaya hitam, dan sisik mereka semuanya sepanjang setengah meter. Tubuh mereka seperti dinding baja yang besar, menghancurkan langit dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Peti mati tembaga itu seperti dao yang besar, terkadang ilusi, terkadang luas seperti jurang samudera, dalam dan tak terukur. Peti itu tertutup rapat dengan pola-pola bawaan, dan diagram dao turun satu demi satu. Bang! Ekspresi Hua Yunfei berubah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Domain bintang muncul, dan dia menggunakan 10.000 transformasi seni suci untuk mengaktifkannya. Langit tak terbatas dan bintang-bintang tak berujung memotong jalannya ke depan. Dia menggunakan seni mengubah karakter sampai ke puncaknya. Jika itu adalah teknik ilahi yang terlalu ganas dan tidak bisa dilarutkan dalam waktu singkat, maka dia akan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Hua Yunfei memotong langit, seolah-olah dia berdiri di sisi lain langit berbintang. Dia sangat jauh, untuk sementara waktu menghindari serangan itu. Boom! Namun, 9 naga yang menarik peti mati itu tak terbendung. Mereka menerobos parit surgawi dan melintasi wilayah bintang, tiba di depannya dalam sekejap. Tubuh naga yang kuat dan peti mati yang besar itu saling menekan. Ini adalah konfrontasi dao. Yang satu memiliki dao pemutus surga, sementara yang lain menggunakan dao pengubah surga untuk menerobos situasi. Mereka bertarung secara langsung, dan dunia kecil itu hancur. Peng! Tangan Hua Yunfei membentuk segel. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Dia mengubah jutaan cahaya bintang menjadi miliknya, dan puluhan ribu air terjun perak jatuh, menyerang 9 naga yang menarik peti mati. Selain itu, tangannya terus-menerus membentuk segel, mengaktifkan 10.000 transformasi seni suci ke puncaknya.
Dia mengendalikan kekuatan bintang yang tak ada habisnya untuk menghancurkan 9 naga sejati dan peti mati kuno. Ada tabrakan yang intens dan konfrontasi yang menakutkan. Hua Yunfei menggunakan kekuatan domain bintang dan mengaktifkan 10.000 transformasi seni suci. Awalnya, seharusnya semudah menghancurkan rumput kering, tapi sekarang, situasinya jauh dari kata baik. Pada akhirnya, dia berubah menjadi sungai perak dan menuangkannya ke bawah, berkumpul menjadi lautan bintang yang tak terbatas. Baru pada saat itulah dia akhirnya menghancurkan 9 naga yang menarik peti mati, dan peti mati itu lenyap dari dunia ini. Namun, yang membuat Hua Yunfei tidak bisa berkata-kata adalah serangan kedua Ye Fan, serangan ketiga. Datang terus-menerus. Itu masih 9 naga yang sama yang menarik peti mati, dan tidak ada perubahan sama sekali. Seolah-olah dia akan memakannya dengan gerakan ini. Di kejauhan, para penonton tercengang. Teknik macam apa ini? Itu terlalu tidak konvensional. Mereka belum pernah melihat seseorang membuat peti mati selama konfrontasi sebelumnya. Bagaimana dia bisa membuat sesuatu seperti ini? Ini berevolusi dari pemahaman pengguna tentang Dao. Semua orang terdiam. Mungkinkah anak ini selalu memikirkan peti mati ketika dia memahami Dao? Ini benar-benar unik. Di luar arena, hanya Li Xiaoman yang mengerti apa yang terjadi. Dia linglung saat dia memikirkan kampung halamannya, masa lalu, Gunung Tai, dan naga serta peti mati yang terbentang di tanah terlarang di kehancuran kuno. Hua Yunfei menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk menyempurnakan 9 naga dan peti mati. Dia ingin benar-benar menghancurkan diagram Dao ini dan mengalahkan Ye Fan sampai dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya. Ye Fan tidak ingin seluruh dunia tahu bahwa dia mengembangkan teknik pertempuran suci. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan transformasi tanpa akhir. Tapi, jurus ini bukanlah solusi. Dia dengan cepat berubah. Weng! Kekosongan itu bergetar. Dia berubah menjadi toples iblis penelan surga. Dengan sebuah dentang, tutup iblis itu terbang. Tubuh Guci yang kosong itu seperti jurang yang dalam saat mencoba menelan Hua Yunfei. Pada saat yang sama, wajah hantu muncul di tutup iblis. Itu mencap dirinya sendiri ke dalam kehampaan, menekan Hua Yunfei. Melihat ini, semua orang terkejut. Mereka merasa Ye Fan terlalu tidak konvensional. Setiap gerakan yang dia gunakan tidak terduga, tetapi semuanya sangat kuat. Aura Hua Yunfei semakin berkembang. Dia memutar seni transformasi 10.000 orang suci ke puncaknya, dan niat membunuh tanpa bentuk keluar. Tanpa sadar, ekspresinya menjadi agak dingin. Ye Fan tahu bahwa apapun yang terjadi, Hua Yunfei pasti dalam masalah. Begitu seni transformasi 10.000 orang suci muncul, bisa dikatakan bahwa dia telah mengungkapkan beberapa petunjuk. Selama dia memaksanya sedikit lebih banyak, lawannya pasti tidak akan bisa menyembunyikan seni iblisnya. Bang! Keduanya bertarung dengan sengit, terus-menerus menyerang satu sama lain. Pertarungan mereka hampir mencapai klimaks. Pada saat ini, Hua Yunfei sudah merasakan bahwa lawannya pasti memiliki teknik suci yang dapat menahan seni transformasi 10.000 suci. Itu sulit untuk dilawan, tapi dia tidak takut. Dia mulai melepaskan pukulan mematikannya. Bo! Di bawah langit berbintang, Hua Yunfei berdiri sendirian. Bunga-bunga abadi bermekaran satu demi satu, berkilau dan tembus pandang saat mereka menari di sekelilingnya. Peng! Tangannya terus menekan ke bawah. Setiap kelopak bunga memiliki kata, transformasi, yang tercetak di atasnya, menjadi bunga-bunga pemahaman Dao-nya. Bunga-bunga itu mengalir dengan cahaya yang cemerlang dan berkilauan. Gemerisik. Langit dipenuhi dengan kelopak bunga yang berjatuhan. 10.000 sinar cahaya warna-warni terbang ke arah Ye Fan, ingin menenggelamkannya dan menyegelnya selamanya. Tiba-tiba, Ye Fan juga menjadi halus dan tidak lagi menindas seperti sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya dan bergerak. Pola Dao bawaannya berkedip-kedip dan dipenuhi dengan aura Dao yang hebat. Ini adalah seni fisik yang diam-diam telah dia renungkan sejak dia datang ke dunia ini. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Hari ini, dia menggunakan teknik pertempuran Sein dan menggunakannya untuk pertama kalinya. Teknik Tai Chi Sein. Seni ini secara alami mengandung kehendak Dao besar dan bisa menyembunyikan teknik Battle Sein. Itu paling cocok untuk digunakan pada saat ini. Bang! Tinju Ye Fan seperti bintang, matanya seperti pedang, pinggangnya seperti naga, dan kakinya seperti kilat. Di tengah-tengah cahaya itu, ada aura maskulin. Yin dan Yang hidup berdampingan saat ki darah emas membumbung tinggi ke langit. Puff! Dia menghancurkan bunga abadi dengan satu pukulan.
Meskipun mereka semua dicetak dengan seni transformasi 10.000 orang suci Hua Yunfei, mereka masih tidak bisa tetap utuh dan hancur satu per satu. Semua penonton tercengang. Seni ilahi seperti Tai Chi sangat aneh dan belum pernah dilihat sebelumnya. Secara alami mengandung aura Dao yang agung, menyebabkan orang menggigil. Swoosh! Hua Yunfei berdiri di atas bunga abadi saat pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia seperti makhluk abadi yang telah turun. Tentu saja, dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, dia ingin melepaskan teknik suci pembunuh tertinggi. Kelopak bunga yang tak berujung menghujani, dan semuanya berkilau dan tembus cahaya. Hua Yunfei seperti dewa yang tersenyum yang sedang memetik bunga. Dia tanpa celah dan sangat suci. Setiap kelopak bunga memiliki jejaknya. Hua lala. Semua orang tercengang. Bahkan dengan indera spiritual mereka yang kuat, mereka tidak dapat membedakan mana yang asli. Kehampaan itu dimusnahkan saat aura yang kuat menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah tekanan yang tak terlukiskan, seakan-akan akhir dunia telah tiba. Apakah ini benar-benar seorang kultivator dari alam rahasia transformasi naga? Banyak orang terkejut dan jantung mereka berdebar-debar. Mereka dengan cepat mundur. Bahkan seseorang yang sekuat Ye Fan merasakan gelombang rasa sakit. Ketika kelopak bunga dan jutaan siluet mendekat, dia sebenarnya akan meledak. Aura yang sangat berbahaya menyelimuti dirinya. Teknik membunuh yang tak tertandingi. Ye Fan menggigil dalam hati. Dia memikirkan kata-kata Kaisar Hitam. Kaisar Agung Vicious telah menciptakan teknik suci yang disebut, satu pikiran untuk mekar bunga, penguasa turun ke dunia. Setiap satu dari mereka dapat berubah menjadi tubuh yang sebenarnya, dan itu adalah teknik membunuh yang tak tertandingi. Satu pikiran untuk mekar bunga, penguasa turun ke dunia, menampilkan pesona ilahi. Pada saat ini, itu ditampilkan bersama dengan 10.000 transformasi seni suci. Itu sangat menakutkan. Ini adalah jenis serangan fatal. Hua Yunfei akhirnya menggunakan teknik terlarang. Ye Fan menggunakan teknik pertempuran suci untuk mengembangkan Tai Chi, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Dia meningkatkan kehebatan pertarungannya secara ekstrim, dan darah emasnya benar-benar mendidih. Boom! Langit dan bumi meledak, dan kehampaan hancur. Saat tangannya bergerak, seekor ikan yin yang muncul, mengalir dengan aura Dao yang agung. Kemudian, ikan yin yang bertransformasi, melompat menjadi seekor naga dan naik ke atas. Ia memuntahkan gulungan Dao yang sangat dalam dan tak terduga. Boom! Ikan yin melompat keluar dan berubah menjadi seekor naga. Ia menghancurkan langit dan bumi, mengubah banyak kelopak bunga menjadi bubuk halus. Dong! Ikan yang berubah menjadi naga, dan dengan gulungan Dao di mulutnya, ia menyerang Hua Yunfei yang berada di atas boneka abadi. Tubuh naga itu sangat besar, dan seperti air bah yang menerobos bendungan, naga itu tak terbendung. Kaca. Boneka abadi di bawah kaki Hua Yunfei retak. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia terbang mundur. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menggunakan teknik yang fatal, namun dia masih terluka. Jika tidak, tempat ini pasti sudah meletus. Kekuatan ilahi dari teknik ini sulit untuk dipertahankan. Jika bukan karena Ye Fan menggunakan teknik Battle Sein untuk mengembangkan Tai Chi, akan sulit bagi teknik lain untuk menandinginya. Kali ini, Hua Yunfei tidak mengatakan apa-apa. Matanya tiba-tiba menjadi sedikit kosong, dan setelah raungan panjang, langit dan bumi menjadi gelap seperti tinta. Awan dan kabut tak berujung menyelimuti dia dan Ye Fan, benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa melihatnya, dan mereka juga tidak bisa mendengar apapun. Mereka tidak memiliki cara untuk merasakan bagaimana pertempuran besar terjadi di dalam. Kamu akhirnya menggunakan teknik iblismu. Di dalam kabut hitam yang tak berujung, Ye Fan dengan dingin berkata. Hua Yunfei tidak menjawab. Tubuhnya seperti jurang maut, dan seluruh keberadaannya seperti jurang yang menelan semua cahaya. Satu pikiran untuk mekar bunga, penguasa turun ke dunia. 10.000 transformasi seni suci, akulah satu-satunya. Temperamen Hua Yunfei benar-benar berubah. Rambut hitamnya menari dengan liar, dan matanya kosong. Dia sangat menakutkan, dan temperamen surgawinya telah benar-benar hilang. Dia seperti dewa iblis. Boom! Niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti lautan, menenggelamkan Ye Fan dalam sekejap. Kau ingin menggunakan teknik untuk menekanku. Saya khawatir Anda salah perhitungan. Saya juga memiliki teknik suci yang belum saya gunakan. Ye Fan dengan dingin tertawa. Sekarang tempat ini terisolasi dari dunia luar, dia tidak lagi memiliki keraguan.
Dia melepaskan teknik pertempuran suci dan teknik suci, semua, pada saat yang sama. Setelah ratusan putaran, dengan sebuah ledakan, langit runtuh. Keruntuhan dahsyat terjadi di tempat ini. Saat teknik rahasia, semua, dilepaskan, kekuatan Tai Chi yang dia kembangkan dari teknik Battle Sein meningkat 10 kali lipat. Konsep macam apa ini? Itu setara dengan 10 Ye Fan menyerang Hua Yunfei pada saat yang sama. Boom! Kekosongan itu runtuh, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa kepala Hua Yunfei terbang keluar. Darah segar berceceran di mana-mana, dan langit dan bumi yang terisolasi dengan paksa dihancurkan oleh Ye Fan. Chapter 448 Badai yang Kejam. Kepala Hua Yunfei dipukul, dan segumpal darah menyembur keluar. Ini mengejutkan semua orang. Ini jelas merupakan kebanggaan surga, tapi sekarang. Dari awal pertempuran hingga sekarang, penampilannya membuat semua orang menghela nafas kagum. Anak-anak suci semua merasakan ketakutan yang menahan. Karakter seperti itu bisa meremehkan generasi muda. Semua orang awalnya mengira bahwa pertempuran antara dia dan Ye Fan akan berlanjut. Akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dalam waktu singkat, tetapi sekarang, perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Ini adalah pahlawan satu generasi. Apakah dia akan mati begitu saja? Kekuatan yang kuat dan aura yang seperti abadi. Berapa banyak dari generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya? Sayang sekali. Banyak kultivator merasa bahwa itu sangat disayangkan. Masih banyak orang Siulian yang tidak berbicara. Mereka merasa itu tidak akan sesederhana itu. Hua Yunfei seharusnya tidak mati begitu saja karena dia memiliki teknik suci tertinggi. Kekosongan runtuh, dan badai energi mendatangkan malapetaka. Langit dalam kekacauan, dan ada lubang hitam di kehampaan yang hampir menelan Ye Fan. Itu sangat menakutkan. Kabut hitam tertiup angin. Semua orang yang melihat pemandangan ini terkesiap. Tampaknya ada jurang hitam di langit yang menelan semua cahaya. Ye Fan bergegas keluar dengan susah payah. Dia hampir tertelan ke dalam. Bisa dikatakan bahwa itu sangat berbahaya. Saat dia bergegas keluar, dia langsung mengejar kepala di langit. Dia tidak ingin memberi lawannya kesempatan untuk pulih karena dia telah menggenggam teknik generasi malapetaka Phoenix. Selain itu, orang macam apa yang merupakan orang paling kejam di zaman kuno? Pencipta seni surga abadi adalah yang paling sulit dihancurkan. Saat Ye Fan bergegas keluar, banyak potongan daging muncul di lubang hitam, mengalir dengan cahaya yang aneh. Di kejauhan, kepala Hua Yunfei juga bermekaran dengan cahaya keberuntungan. Boom! Energi darah emas Ye Fan melonjak. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan api ilahi keemasan. Seolah-olah dia adalah roh suci yang telah keluar dari salah satu dari 7 zona terlarang kehidupan yang hebat. Dia melambaikan tangan emasnya dan menamparkan ke depan. Kekosongan itu runtuh, dan retakan hitam besar mengalir ke segala arah. Kepala Hua Yunfei tiba-tiba menjadi gelap gulita. Pusaran hitam kecil muncul di sana, dan dengan itu menghilang tanpa jejak. Kamu ingin melarikan diri? Tidak semudah itu. Dalam sekejap, dia mengejarnya. Kepala itu benar-benar tenggelam ke dalam jurang hitam yang hampir menelannya. Itu menyatu dengan potongan-potongan tubuh dan mengalir dengan kemegahan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melarikan diri sekarang. Tangan emas Ye Fan menutupi langit dan menutupi bumi, menghancurkan kekosongan dan menutupi area tersebut. Sayangnya, saya tidak dapat menampilkan kekuatan penuh saya. Kalau tidak, hasilnya akan berbeda. Ini adalah pemikiran Hua Yunfei, dan dipenuhi dengan penyesalan. Tiba-tiba, Ye Fan merasa ngeri dan rasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia dengan tegas mundur. Kekosongan di mana dia berdiri terbelah dan sebuah tangan hitam besar muncul, menamparkan tempat dia baru saja berdiri. Setengah langkah yang maha kuasa. Orang ini diselimuti kabut, dan aura yang kuat melonjak seperti samudera yang luas. Dia tidak jauh lebih lemah dari seorang dewa. Jika dia bisa maju setengah langkah lebih jauh, dia akan menjadi maha kuasa yang bisa memandang rendah dunia. Pelindung Hua Yunfei telah muncul. Ye Fan sudah berjaga-jaga, karena dia sudah bertarung dengan Hua Yunfei terlalu lama. Dia sudah tahu bahwa orang ini mungkin telah diperingatkan. Boom! Orang dalam kabut hitam menyerang lagi, ingin membunuh Ye Fan tanpa ampun. Fluktuasi yang menakutkan menyebabkan para penonton merasa kedinginan. Selain seorang dewa suci, siapa yang bisa melawan orang seperti itu? Namun, Ye Fan tertawa. Dia menggunakan teknik gerakan yang tak tertandingi untuk mundur, bergerak seperti seberkas cahaya. Kemudian, dia berteriak, semuanya, warisan dari orang paling kejam sejak zaman kuno telah muncul.
Raungan keras ini mengguncang seluruh ibu kota Yan. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menggelegar, meruntuhkan langit dan membuat semua orang khawatir. Banyak sosok bergegas ke langit. Tak satu pun dari mereka ada di antara para penonton, dan mereka datang dari segala arah. Mereka semua adalah orang tua dengan rambut dan janggut putih. Teriakan Yevan terlalu kuat. Beberapa tanah suci dan sekte tertinggi di dataran tengah semuanya memiliki karakter yang luar biasa di sini. Mereka ingin memasuki area terlarang untuk memetik obat-obatan dewa, jadi mereka semua khawatir. Ini adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan oleh Yevan. Dia ingin mengalihkan perhatian semua orang. Ada terlalu banyak orang yang menatapnya, dan sudah waktunya bagi seseorang untuk keluar dan menanggung permusuhan di tempatnya. Siapa itu? Sebuah suara tua datang dari kejauhan. Tentu saja, itu Hua Yunfei dari sekte mendalam tertinggi. Baru saja, dia sudah menunjukkan warisan semacam itu. Lubang hitam yang hampir menelanku belum menghilang. Jangan bilang kalau kamu tidak berpikir itu bukan dia. Yevan menjawab dengan keras. Swoosh. Dengan kilatan cahaya, Hua Yunfei yang tidak terluka bergegas keluar. Teknik generasi bencana Phoenix telah menghidupkannya kembali, tetapi dia telah menggunakannya 2 kali dalam sehari. Itu telah menyebabkan dia membayar harga yang sangat mahal dan melukai fondasinya. Kau bilang aku memfitnahmu. Kamu bisa berdiri di sana dan tidak bergerak. Tunggu sampai banyak senior datang dan menghakimi. Mereka yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah, sementara mereka yang keruh akan tetap keruh. Yevan berkata dengan acuh tak acuh. Lain kali, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Aku akan menunjukkan teknik tertinggiku dan membunuhmu. Hua Yunfei mengirimkan suaranya. Dia tidak sedih, hanya tenang dan percaya diri. Jika kamu benar-benar berani datang dan mati, aku akan menjagamu sebagai pengganti surga, jawab Yevan. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan rahasia, semua. Warisan saya tidak lebih lemah dari teknik apapun di masa lalu atau sekarang. Secara alami memiliki teknik yang dapat menahan rahasia, semua. Kata-kata Hua Yunfei tiba-tiba berubah, dan dia mengatakan sesuatu yang membuat orang menggaruk-garuk kepala. Kamu pikir kamu tahu segalanya, tapi kamu hanya menebak setengahnya. Bahkan aku tidak tahu separuh lainnya. Dia menggunakan indera keilahiannya untuk mengirimkan suaranya. Secara alami, orang lain tidak bisa mendengarnya. Pada kenyataannya, sebelum Hua Yunfei pergi, dia masih ingin membuktikan bahwa warisan Vicious tidak ada hubungannya dengan dia. Di langit yang jauh, beberapa orang tua muncul. Mereka datang dari Tanah Suci Tanah Gurun Timur dan Sekte Besar Dataran Tengah. Mereka semua adalah Tuan Suci. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Jika saya tinggal sekarang, saya takut ada orang dalam kegelapan yang tidak akan memberi saya kesempatan untuk membungkam saya, kata Hua Yunfei. Setelah itu, dia mengeluarkan platform giok yang mendalam. Kehampaan terbelah, dan dia dan Yang Maha Kuasa terbang keluar. Seluruh kota gempar. Apa yang sedang terjadi? Apakah jenius satu generasi, Hua Yunfei, benar-benar pewaris Vicious? Belum lama ini, bencana besar telah terjadi di dojo Vicious. Banyak orang yang tewas, mengguncang Tanah Gurun Timur. Apakah dia terkait dengan hal ini? Namun, dia berada jauh di wilayah selatan. Bagaimana dia bisa melakukan semua hal ini? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar? Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tidak bisa tidur. Gangguan itu terlalu besar. Warisan Vicious telah mempengaruhi terlalu banyak orang. Jika dia muncul, itu akan menjadi bencana besar. Kemana perginya wanita itu? Akhirnya, seseorang bereaksi dan ingin mencari keberadaan Li Xiaoman. Namun, saat ini, tidak ada jejaknya. Dia sudah lama meninggalkan kota. Yevan juga terkejut. Dia bahkan tidak menyadari bagaimana Li Xiaoman pergi. Dia tidak pernah memperhatikan. Malam itu, ibu kota Yan berada dalam kekacauan. Berita tersebar di mana-mana, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Itu segera menyebar. Batuk. Yevan mendarat di tanah dan batuk mengeluarkan darah emas samar. Banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuka jalan untuknya. Meskipun tubuh ilahi telah terluka oleh Dao Agung dan hampir mati, dia masih memiliki kekuatan seperti ini. Itu membuat orang menggigil. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengutuk. Bagaimana mungkin seseorang yang akan mati masih begitu ganas? Ini membuat banyak orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang percaya bahwa jika Yevan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia bisa membunuh beberapa orang suci sebelum dia mati dan pergi ke neraka bersama mereka. Itu tidak akan menjadi masalah. Fisik Raja Ilahi dari klan Ji menatap Yevan dengan tenang, tanpa emosi.
Dia mencengkeram lengan bulan kecil klan Ji dengan erat, tidak melepaskannya. Ji Ziyue sangat khawatir, dan air mata muncul di matanya. Di kejauhan, mata orang suci Yao Guang sangat dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Cahaya ilahi mengalir di permukaan tubuhnya, dan dia sangat ilahi. Pada saat ini, Ye Fan hanya memiliki satu pikiran, dan itu adalah untuk segera menemukan gadis kecil itu dan kemudian meninggalkan wilayah selatan. Tempat ini tidak bisa bertahan lama. Awo. Keesokan harinya, lolongan panjang mengguncang ibu kota Yan. Itu membuat orang berpikir bahwa serigala berusia 1000 tahun telah masuk. Anjing hitam besar telah datang. Pang Bo, Li Heishui, dan Tu Fei juga ada di sini. Namun, mereka bertiga telah mengubah penampilan mereka sebelum memasuki kota kuno ini. Kenapa kamu di sini? Ye Fan sangat terkejut saat melihat mereka. Mereka awalnya setuju untuk bertemu di wilayah tengah wilayah Tandus Timur. Untuk membantumu bertarung, tentu saja. Kami bergegas segera setelah kami mendengar berita itu, kata Pang Bo. Sebenarnya, kami seharusnya sudah tiba sejak lama. Ini semua salah anjing terkutuk ini. Ketika kami melintasi kekosongan, dikatakan bahwa kesalahannya tidak akan lebih dari 1500 mil, tetapi pada akhirnya, itu adalah 1 juta mil penuh. Tu Fei mengutuk. Itu 1.300.000 mil. Li Heishui menambahkan. Ye Fan akhirnya mengerti. Terakhir kali, dia telah menyimpang sejauh 1.500.000 mil, dan itu sudah sangat beruntung. Ketika Kaisar Hitam muncul di ibu kota Yan, wajah banyak orang langsung menjadi gelap ketika mereka melihatnya. Ketika dia berada di wilayah utara, dia sangat ganas, menyebabkan kekacauan di mana-mana, dan berteriak-teriak meminta orang untuk menjadi peliharaannya. Banyak orang yang ingin mengulitinya. Namun, generasi yang lebih tua tidak mau merendahkan diri mereka sendiri sampai ke tingkat seekor anjing. Generasi yang lebih muda takut bahwa fisik kiamat suci akan menonjol dan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia terbunuh seperti itu tidak akan sia-sia. Anjing hitam besar itu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Dia menyapa semua orang yang dilihatnya, dan dia sangat akrab dengan semua orang seolah-olah dia sangat populer. Sudah lama tidak bertemu. Kita bertemu lagi. Orang lain mengabaikannya, tetapi dia tidak merasakannya sama sekali. Dia masih sangat ramah. Hei, gadis kecil, aku bicara padamu. Kenapa kamu mengabaikanku? Tidakkah kamu pikir ini adalah pertemuan yang indah? Aku akan membunuhmu. Guk, aku tidak mau berkelahi dengan wanita. Mereka datang ke kediaman Ye Fan, dan setelah mengetahui tentang pengalamannya secara detail, mereka semua langsung berseru kaget. Bagus, cedera Dao yang hebat akhirnya sembuh. Pang Bo sangat bersemangat. Mulai sekarang, lautan luas, ikan bisa melompat, langit tinggi, dan burung-burung bisa terbang. Tu Fei tertawa keras. Benar, kita tidak bisa membocorkan ini sekarang. Biarkan dunia berpikir bahwa Anda tidak punya banyak waktu lagi, kata Li Heishui. Buah suci. Anjing hitam besar itu mengeluarkan air liur, dan lidahnya hampir jatuh. Aku tidak akan melupakanmu. Sekarang, cepat ceritakan padaku tentang masalah dengan Vicious. Ye Fan menamparnya, membangunkannya. Kaisar Vicious itu sombong. Dia berperang melawan langit, melawan bumi, dan melawan dirinya sendiri. Bukan karena dia sangat berbakat, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh banyak raja, dan akhirnya mencapai puncaknya dengan tubuh yang fana. Teknik-teknik dewa yang dia ciptakan tidak ada bandingannya. Pertama, dia menggunakan teknik iblis pemakan surga untuk mengubah nasibnya, dan menjadi kaisar abadi. Dia memandang rendah dunia dan merendahkan semua makhluk. Kemudian, dia menggunakan seluruh upaya hidupnya untuk menciptakan teknik surga yang tidak dapat dihancurkan, dan menerobos tubuh iblis. Dia menghapus semua masalah di masa depan yang dapat mempengaruhi keharmonisan langit dan bumi, dan melahirkan embrio dewa. Dia mengalahkan dirinya sendiri. Dengan satu pikiran, bunga-bunga bermekaran, dan seorang penguasa turun. Ini dapat dikatakan sebagai teknik Sein yang tak tertandingi. Jika Anda menambahkan teknik 10.000 transformasi Sein yang tak tertandingi, itu praktis tak terkalahkan. Anak nakal, bagaimana kamu memecahkannya? Setelah mendengar bahwa Ye Fan telah mengalahkan teknik Sein ini, mata anjing hitam besar itu hampir keluar dari soketnya, dan dia berkata, bahkan jika itu adalah teknik pertempuran Sein, itu mungkin tidak dapat menangani teknik Sein gabungan ini. Ye Fan menceritakan jalannya pertempuran secara rinci. Anjing hitam besar itu mengertakkan gigi, dan berkata, anak nakal ini mendapatkan warisan dari Vicious, dan tutup dari guci iblis pemakan surga kuno ada di tangannya. Sulit untuk mengatakannya.
Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia telah memikirkan banyak hal, jadi dia terus bertanya. Kaisar Hitam berkata, Vicious itu adalah sosok yang mengguncang dunia, dan dia menciptakan lebih dari 2 teknik suci yang tak tertandingi. Dia juga menciptakan aku, teknik Sein yang unik dan benar. Menurut apa yang Anda katakan, dia memang tidak punya waktu untuk melepaskannya. Selain itu, ini hanya teknik suci yang sesuai untuk teknik iblis pemakan surga. Ye Fan terkejut, dan dia bertanya, apa maksudmu? Ada juga teknik surga yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah teknik mistik yang diciptakan Vicious di tahun-tahun terakhirnya. Mengenai teknik suci seperti apa yang sesuai dengan itu, tidak ada yang tahu, kata Kaisar Hitam. Vicious sekuat itu. Pang Bo juga sangat terkejut. Tentu saja dia kuat. Kalau tidak, kenapa aku mau menggali kuburnya? Gumam anjing hitam besar itu. Kau bilang kau mencurigai putra suci Yao Guang juga terlibat dalam hal ini, dan dia datang untuk mengujimu 2 malam yang lalu. Sekarang kita semua ada di sini, mengapa kita tidak pergi dan membunuhnya malam ini? Kata Li Heishui. Itu benar, kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tu Fei juga berkata. Chapter 449 mengunjungi orang mati. Jangan bertindak gegabah. Situasi di ibu kota Yan sekarang rumit. Setiap gerakanku akan diawasi. Jangan bertindak sekarang, kata Ye Fan. Dia paling khawatir tentang Ruthless. Warisan semacam itu terlalu kuat dan menakutkan. Jika pewaris semacam ini tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi musuh besar di masa depan. Bunga-bunga bermekaran dengan satu pikiran, dan seorang raja turun. Ini mewakili kekuatan Ruthless yang tak tertandingi di masa lalu. Dengan teknik ini dan seni 1000 transformasi Sein yang tak tertandingi, dia bisa membunuh semua pahlawan di dunia. Dikatakan bahwa Ruthless telah menciptakan teknik rahasia tertinggi yang dapat membunuh para raja. Dia tidak ada bandingannya di dunia, dan legenda saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Dia melahirkan janin ilahi di masa tuanya dan terlahir kembali di masa tuanya. Ini terlalu menakutkan. Bukankah itu berarti dia telah mengalami 2 kaisar? Li Heishui tidak bisa berkata-kata. Dikatakan bahwa dia hidup paling lama. Apakah dia masih hidup? Tu Fei juga memiliki keraguan. Kakeknya memiliki toples iblis penelan langit kuno. Saat dia belajar lebih banyak tentang kejam, dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dia merasa itu adalah kentang panas. Mustahil. Jika dia masih di dunia ini saat itu, penguasa agung No Si pasti akan bertarung dengannya yang akan mengguncang zaman. Kaisar Hitam bergumam. Apakah tidak ada kaisar kuno yang selamat? Mereka semua sangat berbakat dan memandang rendah masa lalu dan masa kini. Saya tidak percaya bahwa mereka semua telah meninggal, kata Pang Bo. Jika dia tidak meninggal, saya akan menggali lapangan latihannya dan menggali pemakamannya. Dengan kepribadiannya, dia akan melompat keluar dan menguliti saya hidup-hidup, gumam anjing hitam besar itu. Mereka terdiam. Setelah dipikir-pikir, ternyata benar. Jika dia masih hidup, mengapa dia membiarkan guci iblis penelan langit hancur berantakan dan tersebar di dunia alih-alih menyimpannya di tangannya? Ye Fan merasakan tekanan. Teknik iblis menelan langit berhubungan dengan semua jenis teknik rahasia, dan seni surga yang tidak bisa dihancurkan bahkan lebih misterius. Bahkan Kaisar Hitam tidak tahu teknik luar biasa seperti apa yang berhubungan dengan itu. Aku harus pergi ke tebing suci dan menemukan rahasia ketiga dari 9 rahasia. Ye Fan memiliki pemikiran ini. Meskipun dia telah mempelajari kitab suci Dao dan kitab suci Kaisar Barat, itu semua adalah teknik kultivasi mental dari alam rahasia tertentu. Itu bukan kitab suci yang lengkap, dan tidak mengandung teknik tertinggi. Pada saat ini, dia benar-benar merasa bahwa dia tidak memiliki teknik rahasia. Hanya memiliki metode kultivasi mental yang kuat masih jauh dari cukup. Sudahkah Anda menemukan keberadaan God King? Ye Fan bertanya. Di masa lalu, ketika dia menyeberang dari wilayah utara, dia telah membuat kesepakatan dengan beberapa orang. Jika dia menyembuhkan luka-lukanya di jalan, dia pasti akan menyebabkan gangguan sehingga mereka bisa mencari God King tertinggi. Tidak, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada kabar sama sekali. Saya telah meminta orang jahat Jiang untuk bertanya. Kakeknya Jiang Yi pergi ke keluarga Jiang, tetapi dia tidak mendapatkan petunjuk, kata Tu Fei. Li Heishui juga menghela nafas. Tanah tandus timur terlalu besar. Menemukan God King tertinggi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ye Fan mengerutkan kening. Dia telah lolos dari kematian dan akhirnya berhasil mendapatkan obat abadi yang sempurna, tetapi dia tidak punya cara untuk menemukan Raja Ilahi. Ini membuatnya sakit kepala.
Jangan khawatir. Jika keluarga Jiang punya kabar, kami akan segera tahu, kata Li Heishui. Ye Fan berhutang budi pada dewa tertinggi. Dia tidak ingin melihat God King jatuh, jadi dia ingin menemukan cara untuk menghidupkannya kembali. Sekarang, dia melihat cahaya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Saya pikir God King belum meninggal. Bagaimanapun, Ting Ting bersamanya. Ketika dia merasa tidak punya banyak waktu lagi, saya pikir dia akan mengirim gadis kecil itu kembali ke keluarga Jiang, Pang Bo menyimpulkan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Inilah yang paling membuatku khawatir. Dia sangat khawatir bahwa God King akan menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk mengubah nasib Ting Ting dan menghabiskan harapan terakhir untuk kebangkitan. Ini sangat mungkin terjadi. Sejak God King menghilang bersama Ting Ting, Ye Fan memiliki pemikiran seperti itu. God King telah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Jika berita sedih seperti itu keluar, itu akan sangat menyedihkan dan membuat orang menangis. Pada saat ini, dunia luar terguncang. Banyak tokoh penting pergi ke Taixuan dan Puncak Bintang. Tidak ada yang tidak peduli dengan warisan raja besar yang kejam. Jika itu benar, itu akan menjadi bencana. Itu akan menjadi bencana yang tak tertahankan. Semua orang di dunia menoleh. Itu bahkan lebih dari ketika Sein Pisik telah mematahkan kutukan. Orang-orang dari sekte-sekte besar telah datang. Ye Fan telah berhasil. Dia telah mengalihkan perhatian orang. Dia tidak perlu takut pada Sein Pisik yang sekarat. Namun, warisan dari orang yang paling kejam dalam sejarah berbeda. Hua Yunfei telah menghilang, dan semua orang mencarinya. Meskipun mereka belum memiliki bukti, dia telah menjadi musuh seluruh dunia. Ini langkah yang bagus. Hua Yunfei lebih berguna hidup daripada mati. Dia bisa menggantikan Ye Fan untuk menanggung beban ini. Tu Fei tersenyum. Itu benar. Dorong dia keluar. Ye kecil bisa berkultivasi dengan tenang dan mengumpulkan kekuatan. Ketika orang-orang itu kembali ke akal sehat mereka, itu akan terlambat. Li Heishui juga tertawa. Jangan terlalu optimis. Semakin banyak saya mendengar, semakin saya merasa bahwa Hua Yunfei tidak mudah untuk dihadapi. Dia licik dan kejam. Orang seperti itu tidak akan mati dengan mudah. Jangan dipaksa untuk menjadi orang kejam yang kedua, Kaisar Hitam memperingatkan. Pang Bo tersenyum. Di masa depan, kita bisa merencanakan dengan tenang. Kali ini, kita akan mengusir orang yang kejam. Lain kali, kita akan mendorong keluar seorang Wuxi. Dunia luar gempar, semua jenis diskusi yang mencakup langit dan bumi. Ye Fan akhirnya bisa bersantai untuk sementara waktu. Dalam beberapa hari berikutnya, dia terus mencari gadis kecil itu. Dia harus menemukannya. Jika tidak, dia akan merasa kasihan pada hati nuraninya sendiri. Namun, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia tidak bisa menemukan satupun petunjuk. Ye Huiling harus segera keluar. Dia mendengar bahwa saya aman dan sehat. Dia akan datang untuk mengambil buah suci. Ye Fan mengeluarkan buah-buahan suci dan membagikannya kepada mereka. Kaisar Hitam meneteskan air liur. Kebiasaan lamanya yang serakah muncul lagi. Dia mulai mencuri dari rakyatnya sendiri. Untungnya, Li Heishui dan Tu Fei memahaminya dan bereaksi dengan cepat. Meskipun mereka digigit beberapa kali, buahnya berhasil diselamatkan. Sial, anjing terkutuk ini terlalu penuh kebencian. Segala sesuatu yang lain bagus, tapi kebiasaan buruknya mencuri harta tidak bisa disembuhkan. Mereka berdua mengumpat. Apa aku orang seperti itu? Aku hanya ingin menguji kecepatan reaksimu. Anjing hitam besar itu sangat tidak tahu malu sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pada awalnya, mereka tidak menginginkannya karena mereka mengerti bahwa mereka perlu menggabungkan semua jenis buah suci untuk menciptakan obat ilahi abadi yang sempurna. Mereka ingin menggunakan ini untuk menyelamatkan Raja Ilahi dan Ting Ting kecil. Ye Fan masih bersikeras untuk memberikan satu untuk masing-masing dari mereka. Namun, dia tidak mengambilnya sendiri karena itu sudah cukup. Dia membutuhkan akar dewa untuk menebusnya. Setelah beberapa hari, mereka masih belum bisa menemukan gadis kecil itu. Ye Fan merasa tidak nyaman, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Perhentian pertama mereka secara alami adalah Spirit Ruin Paradise. Mereka berdua telah tinggal di sini selama hampir setahun. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu masih jelas di benak mereka. Namun, ketika mereka tiba di sini, mereka mendengar berita duka. Teman sekelas mereka yang bernama Zhang Ningfei telah meninggal. Tahun itu, Ye Fan dan total 13 orang telah dibawa keluar dari hutan kuno oleh Vivian. 6 negeri terberkati masing-masing mengambil 2 dari mereka sebagai murid. The Spirit Ruin Paradise telah mengambil Pang Bo dan Zhang Ningfei sebagai murid.
Ye Fan hanya mengikuti Pang Bo di sini. Dia bukan murid sejati karena dia ditemukan memiliki tubuh sampah kuno yang sunyi. Setelah datang ke sini, Zhang Ningfei telah dibawa pergi oleh gurunya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ye Fan dan Pang Bo hanya melihatnya beberapa kali. Mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka kembali, teman sekelasnya ini telah dikubur selama lebih dari setahun. Ayo isi pemakamannya. Mereka berdua sedikit sedih. Mereka datang ke dunia ini bersama-sama, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang telah meninggal dunia. Mereka tidak akan pernah melihatnya lagi. Zhang Ningfei tidak dibunuh oleh seorang kultivator. Setahun yang lalu, dia pergi untuk mengambil obat roh dan dicabik-cabik oleh seekor binatang buas. Dia telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Aku masih ingat ketika kita lulus. Setelah kamu mabuk, kamu menangis dan tertawa, berbicara tentang cita-cita dan penyesalanmu. Setelah datang ke dunia ini, kita tidak bisa bertemu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, kita tidak bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Mereka berdua menuangkan anggur ke makamnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Ini adalah dunia para pembudidaya. Semuanya sangat kejam dan penuh dengan kesulitan. Ketika mereka berdua kembali ke Spirit Ruin Paradise, banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kedua pemimpin reruntuhan roh sangat gugup. Bahkan dia hanya berada di surga pertama istana Zi Suci. Dia takut mereka berdua akan marah dan menghukumnya. Tidak perlu seperti ini. Ling Su telah membantu kita. Kecelakaannya tidak ada hubungannya dengan roh merusak surga. Hampir 6 tahun telah berlalu. Mereka sudah menjadi pembudidaya alam tersembunyi 4 tingkat, cukup untuk meremehkan seluruh negara Yan. Lusinan negara mungkin memiliki sekte berukuran sedang, tetapi ratusan negara bahkan mungkin tidak memiliki sekte besar. Di wilayah Tandus Timur yang luas, ada banyak sekali negara. Penatua Wu Qingfeng diundang, tetapi pemimpin Spirit Ruin Paradise masih sedikit khawatir. Dia tahu bahwa mereka berdua berhutang budi pada tetua ini. Faktanya, selain melihat teman sekelas mereka, Ye Fan dan Pang Bo terutama ingin melihat orang tua ini. Dialah yang telah memimpin mereka berdua ke jalan kultivasi. Setelah beberapa tahun, Penatua Wu Qingfeng telah menua sedikit, tetapi dia masih bersemangat. Dia sangat senang melihat mereka. Nak, saya mendengar tentang Anda. Cedera jalan besarmu. Orang tua itu menghela nafas. Tidak apa-apa. Dia sangat tangguh. Dia akan berhasil melewati ini. Jangan khawatir, kata Pang Bo sambil tersenyum. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena taruhannya terlalu tinggi. Saya tidak menyangka kamu bisa mencapai prestasi seperti itu. Kamu bisa bersaing dengan para putra orang suci. Penatua Wu Qingfeng sangat bersemangat. Salah satunya adalah muridnya. Mereka berdua tinggal bersama Penatua Wu Qingfeng untuk waktu yang lama. Kemudian, Ye Fan meninggalkan beberapa kati mata air ilahi dengan akar ilahi yang direndam di dalamnya. Baru setelah itu dia pergi. Setelah perpisahan hari ini, mungkin akan sulit untuk bertemu dengannya lagi. Mereka berjalan jauh dan menemukan pria tua itu masih berdiri di gerbang gunung. Kepalanya yang putih, punggungnya yang tidak lagi lurus, dan tubuhnya yang kurus. Orang tua itu tampak membatu saat dia melihat mereka pergi. Ini mungkin akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu. Ye Fan dan Pang Bo juga sangat sedih. Mereka berbalik dan membungkuk dalam-dalam sebelum bergegas ke langit. Chapter 450 menyelamatkan anak perempuan. Ye Fan dan Pang Bo datang ke negeri ajaib Kuali Giok, bekas sekte Zhang Wenchang. Kedatangan mereka menyebabkan kepanikan. Sekarang, semua orang di kerajaan Yan telah mendengar tentang tubuh ilahi. Mereka yang telah mempermalukan Zhang Wenchang semuanya ketakutan dan merasa bahwa akhir dunia telah tiba. Banyak orang tahu bahwa Ye Fan pernah ke sini sebelumnya dan merupakan teman dekat Zhang Wenchang. Mereka semua mengira dia datang untuk melampiaskan kemarahan, orang tua yang setengah lumpuh. Pang Bo melirik ke arah sekelompok anak muda itu. Dia ingin menamparkan mereka sampai mati, tetapi pada akhirnya, dia hanya mendengus dingin. Akibatnya, sederet orang berlutut. Kami ingin tahu apakah Liu Yiyi pernah kembali. Apakah Anda punya kabar tentang dia? Ye Fan bertanya. Liu Yiyi telah memasuki sekte yang sama dengan Zhang Wenchang. Kali ini, mereka datang ke negeri ajaib Kuali Giok terutama untuk mencari kabar tentangnya. Dia tidak pernah kembali. Sayang sekali untuk benih kultivasi yang bagus, jawab seorang tetua. Keduanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Orang-orang di negeri ajaib Kuali Giok semua menghela nafas lega. Kemudian, mereka pergi ke negeri ajaib Kabut, negeri ajaib Matahari Ungu, dan negeri ajaib Cahaya Emas.
Pada akhirnya, mereka mendapatkan jawaban yang sama. Zhou Wang, Lin Jia, dan yang lainnya tidak kembali. Di masa lalu, 3 orang dari negeri orang bijak agung telah memaksa Ye Fan dan yang lainnya memasuki area terlarang di zaman kuno yang tandus untuk memetik obat dewa. Ye Fan telah menciptakan kesempatan bagi Zhou Yi, Lin Jia, Wang Ziwen, Li Xiaoman, Liu Yi, dan Zhang Ziling untuk melarikan diri. 3 tahun telah berlalu. Mereka hanya mengetahui bahwa Li Xiaoman telah melarikan diri dan masuk ke dalam sekte Taixuan. Masih belum ada kabar tentang yang lainnya. Saat itu, Ye Fan bertanya pada Li Xiaoman ketika dia berada di sekte Taixuan. Dia tidak tahu di mana mereka berada karena mereka telah melarikan diri secara terpisah. Zhou Yi, Wang Ziwen, dan Lin Jia semuanya adalah orang pintar. Secara alami, mereka tidak akan kembali. Jika tidak, orang-orang di Tanah Suci pasti akan mengetahuinya, kata Ye Fan dalam hati. Zhang Ziling tidak bodoh. Dia pasti pergi ke tempat yang aman. Saya pikir Yi pasti bersamanya, kata Pang Bo. Selain itu, 2 siswa lainnya telah meninggal. Salah satunya adalah Geming, dan yang lainnya adalah Su Chuan. Yang satu terbunuh saat pergi berlatih, dan yang satunya lagi terjebak di reruntuhan bersama yang lainnya. Akhirnya, mereka tiba di Sunset Moon Grotto Heaven dan mengetahui keberadaan Cat. Seorang biksu tua yang mengembara membawanya pergi karena dia melihat Cat yang tinggi dan kekar, terlahir dengan kepala penuh rambut kuning, dan mengira dia mirip dengan penjaga Vajra dalam legenda Buddha. Iblis berambut kuning ini telah menjadi penjaga Vajra. Bukankah itu berarti saya bisa menjadi Buddha? Pang Bo agak tercengang. Apa yang dikatakan biksu tua itu? Ye Fan bertanya dengan rinci. Orang-orang dari gua bulan terbenam surga tidak berani menyembunyikan apapun. Mereka tahu bahwa orang ini adalah pembunuh menakutkan yang tidak punya banyak waktu tersisa. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari Tanah Suci. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Biksu tua itu hanya mengatakan bahwa dia akan membawanya ke Gurun Barat, ke Gunung Meru. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Fan dan Pang Bo saling memandang. Gunung Meru memiliki terlalu banyak legenda, apakah itu di sisi lain langit berbintang atau di dunia ini? Iblis ini benar-benar beruntung. Dia benar-benar pergi ke Gunung Meru. Di masa depan, ketika kita pergi ke Gurun Barat, kita harus menyuruhnya untuk memperkenalkan beberapa bodhisattva wanita. Salah satu murid Sunset Moon bahkan mengulangi apa yang dikatakan Cat sebelum dia pergi, kata demi kata. Oh, penjual anjing. Astaga. Mulai sekarang, aku hanya bisa percaya pada Buddha. Siapa yang menyuruhmu meninggalkanku di sini? Ye Fan dan Pang Bo saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak tinggal lama. Setelah memahami segalanya, mereka terbang ke langit. 9 naga menarik peti mati dan membawanya pergi. Awalnya, hanya ada 10 orang yang tersisa. Sepanjang perjalanan, mereka berdua merasa sedikit sedih. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali. Ketika Ye Fan dan Pang Bo kembali ke Yandu, Tanah Sage Agung dan Sekte Tertinggi segera mengirim orang untuk menemukan mereka. Mereka telah mengukir rune formasi tertinggi, dan ingin Ye Fan pergi memetik beberapa tanaman obat. Bagaimana Ye Fan bisa kembali? Kali ini, dia hanya membuat jebakan untuk berurusan dengan Hua Yunfei. Dia dengan bijaksana mengatakan bahwa itu terlalu berbahaya dan dia ingin menyerah. Dia ingin pergi ke Gunung Abadi di wilayah tengah padang gurun timur untuk mencoba peruntungannya. Orang-orang dari sekte besar mengutuk dalam hati. Meskipun Gunung Abadi memiliki kata abadi dalam namanya, itu selalu mustahil untuk ditinggalkan. Sekali kamu masuk, kamu bisa lupa untuk keluar hidup-hidup. Teman kecil, apa kau yakin? Senior, bisakah Anda menjelaskan secara detail? Hati Ye Fan bergejolak. Ini sudah menjadi catatan paling rinci. Tidak ada yang lain, kata seorang tetua agung dari Tanah Suci. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli apapun, dia tidak mau memasuki tanah sunyi kuno terlarang. Selama dia bisa menemukan nan-nan kecil, dia akan segera meninggalkan wilayah selatan. Tidak perlu baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun orang-orang dari sekte tertinggi ingin memukulinya, karena tidak pernah ada orang yang berani melawan mereka, mereka masih menekan amarah mereka. Bagaimanapun, tanda Raja Ilahi masih ada di sana. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan hampir menjungkir-balikkan seluruh kerajaan Yan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencari, tetapi pada akhirnya, tidak ada jejak nan-nan. Dan dalam periode waktu ini, wilayah selatan berada dalam kekacauan besar. Banyak elit yang mencari keberadaan Hua Yunfei, tetapi seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Tidak ada jejaknya sama sekali. Setelah 2 hari berikutnya,
Ye Huiling akhirnya muncul. Hal ini membuat Ye Fan sangat gembira, dan dia menyambutnya di penginapan. Ini adalah penginapan yang besar, dan tata letaknya sangat khusus. Ada gunung, sungai, dan halaman, khusus untuk para pembudidaya yang menyukai kedamaian dan ketenangan untuk tinggal. Pada saat ini, Pang Bo, Li Heishui, Tu Fei, dan bahkan anjing hitam besar itu semuanya berada dalam pengasingan. Mereka perlahan-lahan memurnikan buah suci. Di hutan bambu ungu, Ye Fan secara pribadi menuangkan teh untuk Ye Huiling. Dia bertanya, mengapa Nona Ye menghilang begitu lama? Ceritanya panjang. Aku hampir mati. Selama pertempuran antara Ye Huiling dan Wang Chongqiao, seseorang telah menyerang mereka berdua pada saat yang bersamaan. Keduanya terluka parah, dan kemudian orang itu mengejar Ye Huiling. Pada akhirnya, meskipun dia untungnya berhasil lolos, vitalitasnya terluka parah, dan dia hampir mati. Dia baru keluar dari pengasingan hari ini setelah memulihkan diri. Setelah mengetahui tentang semua yang telah terjadi baru-baru ini, dia curiga bahwa kemungkinan besar orang itu adalah pelindung Hua Yunfei, karena mereka berdua sangat mirip. Selamat atas kesembuhanmu dari lukamu, Saudara Ye. Mulai sekarang, jalanmu akan mulus, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ye Huiling tersenyum ringan. Ye Fan memenuhi janjinya, dan mengeluarkan buah suci matahari emas. Meskipun disegel di dalam kuali giok kecil, aromanya masih merembes keluar, menyegarkan pikiran. Dia mendorongnya ke depan. Rambut hitam halusnya berkibar tertiup angin, kulitnya seperti batu giok suet, dan alisnya anggun. Matanya yang indah penuh dengan semangat, dan wajahnya yang oval memberikan perasaan yang sangat halus, seolah-olah dia bisa melihat segalanya. Bagaimana mungkin? Saya yakin Nona Ye akan membantu saya menjaga rahasia ini. Ye Fan tersenyum. Saya percaya pada karakter kakak Ye. Sudut mulut Ye Huiling melengkung, dan dengan sedikit nakal, dia berkata, tapi aku juga meminta kakak Ye untuk percaya bahwa aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Ye Fan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan ringan mendorong kuali giok putih kecil itu, dan kuali itu terbang keluar. Baru sekarang Ye Huiling mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Mata berairnya yang besar penuh dengan senyuman, dan dia berkata, kakak Ye, jangan khawatir. Aku ingin tahu, apakah Nona Ye yang membawa Nan-Nan kecil pergi? Ye Huiling menggelengkan kepalanya. Karena belum waktunya baginya untuk pergi, dia sering bertengkar dengan Wang Chongqiao, jadi dia tidak datang untuk membawa Nan-Nan kecil pergi. Siapa itu? Ye Fan sangat kecewa. Jika bukan karena gadis kecil itu, dia pasti sudah mati. Jika dia tidak dapat menemukannya, hati nuraninya tidak akan tenang. Saya pikir saya sudah bisa menebaknya. Kata Ye Huiling. Apa, kamu tahu siapa itu? Ye Fan tiba-tiba menoleh. Saya tidak benar-benar yakin, itu hanya tebakan. Tolong beritahu saya. Ye Huiling menebak bahwa Nan-Nan kecil mungkin telah dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Yin Yang, karena dia menemukan bahwa pendeta dari sekte tersebut secara pribadi berkeliling, mencari anak-anak dengan fisik yang baik. Apakah dia masih di ibu kota Yan? Ye Fan melompat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas. Jika dia dikirim ke dataran tengah, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya kembali. Tidak di sini. Saat ini, ada badai yang terjadi di tanah Yan. Mereka berada di tempat lain yang damai. Saya tahu itu adalah salah satu benteng pertahanan mereka di tanah Tandus Timur. Anak-anak berbakat itu seharusnya belum dikirim pergi. Lagi pula, menyeberang ke dataran tengah membutuhkan banyak energi. Mereka harus menunggu masalah di ibu kota Yan berakhir sebelum pergi bersama. Di mana mereka? Ahli seperti apa yang ada di sana? Ye Fan bertanya. Ye Huiling berkata, di sebuah sekte bernama Roshi Daun yang berjarak 50.000 mil. Itu adalah sekte yang didukung oleh sekte Yin Yang. Tanpa penundaan, mereka melintasi kehampaan dengan kecepatan tinggi, membunuh jalan mereka sejauh 50.000 mil. Ye Huiling juga mengikuti. Roshi Daun sekte terletak di pegunungan. Ada pohon ceri merah menyala di mana-mana, seperti awan yang terbakar tak berujung. Nama sekte itu sangat cocok untuk lingkungannya. Orang-orang ini semuanya kejam, jadi wajar jika mereka menyelinap ke dalam sekte berukuran sedang secara diam-diam. Pada awalnya, mereka tidak menemukan apa-apa, dan bahkan Ye Fan pun kecewa. Hanya ketika mereka berbalik ke belakang gunung, mereka merasa segar kembali. Mereka melihat lebih dari 10 anak, yang tertua baru berusia 5 tahun, dan yang termuda baru berusia 2 tahun. Mereka semua tampak seperti diukir dari batu giok. Mengapa Nan-Nan kecil tidak ada di sini? Ye Fan mengerutkan kening. Mereka berpisah dan melanjutkan pencarian mereka.
Dia melewati satu rumah megah demi satu rumah, dan ketika dia akan mencapai ujungnya, dia akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia. Dia merasakan aura Nan-Nan kecil dan dengan cepat bergegas mendekat. Ada juga beberapa anak di sini, dan mereka semua mengenakan pakaian baru yang indah. Mereka semua terlihat sangat lembut, kecuali seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun. Pakaiannya sudah tua dan compang-camping, dan bahkan sepatunya berlubang. Ye Fan menyalahkan dirinya sendiri. Dia terlalu sibuk sebelum memasuki tanah terlarang kuno yang terpencil dan tidak punya waktu untuk merawat gadis kecil ini. Dia tidak pernah memberinya pakaian baru, dan sekarang dia merasa sangat bersalah. Jelas sekali bahwa Nan-Nan kecil dikucilkan di sini. Kalau tidak, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Cepatlah kemari, ini waktunya makan obat roh. Seorang wanita paruh baya berjalan mendekat. Ada 6 atau 7 mangkuk kecil di atas nampan di tangannya. Aroma wangi menguar, menyegarkan pikiran. Jelas sekali, ini adalah obat-obatan roh. Sekte Yin yang sangat rela berpisah dengan anak-anak jenius ini. Mereka harus membangun fondasi yang kuat untuk mereka sejak usia muda, dan semuanya disempurnakan dengan obat-obatan yang berharga. Anak-anak yang lain semua berlari, dan hanya Nan-Nan kecil yang tidak pergi. Matanya yang besar sangat cerah saat dia menatap mangkuk-mangkuk kecil itu dengan penuh harapan, tapi dia tidak berani mendekat. Tapi, Nan-Nan sangat lapar. Saya tidak makan apa-apa di pagi dan sore hari. Nan-Nan kecil merasa sangat dirugikan. Jika kamu melakukan kesalahan lagi, kamu tidak akan diizinkan untuk makan malam ini. Suara wanita paruh baya itu sangat dingin. Dalam beberapa hari, wanita suci itu akan datang lagi. Setelah dia membuat keputusan, dia akan mengusirmu. Oh, Nan-Nan mengerti. Nan-Nan kecil menunduk dan tidak berani menatap wanita paruh baya itu. Dia melihat sepatunya yang compang-camping. Setelah wanita paruh baya itu pergi, sekelompok anak kecil memegang mangkuk kecil mereka dan meminum obat roh. Beberapa anak sangat nakal dan tidak menyukai rasanya, jadi mereka diam-diam menuangkannya. Nan-Nan kecil menatap mangkuk kecil seorang anak. Matanya yang besar sangat cerah saat dia bertanya dengan suara lembut, apakah pasta obat roh itu enak? Tidak enak. Anak kecil itu menjawab. Dia sudah menuangkan obat roh ke dalam mangkuk kecil itu. Nan-Nan kecil melihat bahwa gadis yang lain juga akan menuangkannya dan menampakkan cahaya penuh harapan. Matanya sangat cerah saat dia menanyakan pertanyaan yang sama, apakah pasta obat roh itu enak? Dia sudah sangat lapar dan dihukum untuk tidak makan. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Ini tidak enak. Nan-Nan, kamu pasti lapar. Ini, makanlah. Gadis kecil itu menyerahkan mangkuk kecil itu. Apa kamu benar-benar memberikannya padaku? Nan-Nan kecil bertanya dengan serius. Matanya tiba-tiba berbinar saat dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ya, cepat makanlah. Gadis kecil itu menyerahkannya. Terima kasih, Nan-Nan benar-benar sangat lapar. Nan-Nan kecil mengulurkan tangan untuk menerimanya. Pada saat ini, wanita paruh baya itu kembali dan dengan dingin berteriak, apa yang kalian semua lakukan? Kaca. Nan-Nan kecil gemetar ketakutan saat mangkuk kecil di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia terlihat sangat ketakutan. Kamu tidak hanya tidak boleh makan malam ini, kamu juga tidak boleh makan besok. Cepat kembali ke kamarmu, ini bukan tempat untuk kamu tinggal. Oh, Nan-Nan mengerti. Kepala Nan-Nan kecil terkulai ke dadanya. Matanya yang besar dipenuhi air mata saat dia berjalan menuju kamar pelayan tidak jauh dari situ. Ye Fan akhirnya tahu situasi Nan-Nan kecil di sini. Hatinya sakit dan air matanya hampir jatuh. Dia berjalan keluar dari kegelapan dengan langkah besar dan dengan dingin berteriak pada wanita paruh baya itu, apakah kamu meneriakinya? Siapa kamu? Nan-Nan, kemarilah. Ye Fan memberi isyarat kepada Nan-Nan kecil. Kakak, siapa kamu? Mengapa saya merasa Anda sangat akrab? Mata besar Nan-Nan kecil berkedip. Sudah kubilang untuk kembali ke kamarmu, kenapa kamu masih di sini? Wanita paruh baya itu dengan dingin berteriak. Nan-Nan kecil dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menoleh. Tampar. Tamparan Ye Fan mendarat di wajah wanita paruh baya itu. Meskipun dia sangat cepat, dia masih gagal menghindar dan terlempar lebih dari 10 meter. Ye Fan menyelamatkan nyawanya karena dia memiliki banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan padanya. Jika tidak, kekuatan tubuh suci orang-orang kuno akan cukup untuk menghancurkannya. Dia melangkah mendekat, menggendong Nan-Nan kecil, dan kemudian memaksanya kembali. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan dia? Wanita paruh baya itu bertanya dengan suara gemetar.
Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah bahwa bahkan saintesmu pun tidak berharga seperti dia. Beraninya kau memperlakukannya seperti ini. Ye Fan sangat marah dan berkata, katakan padaku, di mana saintesmu? Kamu, siapa kamu? Beraninya kamu meremehkan saintes kami seperti ini. Wanita parubaya itu terkejut. Pada saat itu, beberapa kultivator bergegas ke halaman dan berteriak, menanyakan siapa Ye Fan. Nyawa Santo dan putra dewa Anda yang digabungkan tidak cukup untuk menebus keluhan yang diderita Nan-Nan kecil. Ye Fan berdentang dan memegang pedang roh suci pola naga emas hitam di tangannya. Puff. Darah berceceran saat dia mengiris beberapa orang yang bergegas mendekat. Dia kemudian melanjutkan menginterogasi, katakan padaku, di mana saintesmu? Pada saat itu, Pang Bo dan yang lainnya juga mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Siapa yang berani menyinggung sekolah Yin Yang? Pada saat yang sama, seseorang berbicara dengan suara yang menakutkan. Beberapa tetua dari alam transformasi naga terbang mendekat dan berkata dengan dingin, apakah kalian lelah hidup? Kalianlah yang lelah hidup. Ye Fan berteriak dan mengayunkan pedangnya ke langit. Beraninya kau. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan sekolah Yin Yang.